Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Kiplah sedulur, belum hilang rasa gembira kita, belum hilang rasa euforia kita ketika timnas kesayangan kita, timnas merah putih, timnas Garuda bisa kemudian menahan tim elang hijau Arab Saudi, kemudian di kandang di sini kemarin bisa menahan tim Kangguru ya, tim The Sparrows, timnas sepak bola Australia. Sepertinya selalu ada ya pihak-pihak yang sepertinya saya nggak ngerti intennya, mereka sepertinya berusaha dengan menggembosi timnas kita. Saya nggak ngerti, dikalah kita semua. Saya kalau lihat di kampung-kampung itu betapa saya itu terharu gitu. Ketika kemarin mau berhadapan dengan Australia, kalau kita keliling-keliling kampung, di kampung halaman saya sini kan, di tempatnya Pak Duko dan di tempatnya Pak RT ada acara-acara nonton bareng warga gitu kan, di tengah ekonomi global di negeri kita juga lagi nggak baik-baik saja gitu kan, tengah banyak orang terkena PHK, usahanya yang lagi sepi, mereka disatukan oleh satu objek, yaitu timnas sepak bola Indonesia atau timnas Garuda. Dan ini yang nikmati semua lapisan masyarakat dan kebanyakan lapisan masyarakat menengah ke bawah gitu kan, hiburan kita semua gitu kan. Saya ini di samping rumah tempat Pak Dukuh tuh begitu ramenya orang nonton gitu kan, begitu antusiasnya gitu kan timnas kita, orang-orang kemudian seluruh lapisan masyarakat utamanya yang menengah ke bawah ini luar biasa berbondong-bondong untuk nonton bersama, nonton bareng gitu kan, untuk memberikan dukungan ke timnas kesayangan mereka. Begitupun juga saya, teman-teman. Saya di sini kemarin juga nonton tempat tetangga ramai di situ kan. Suka nggak suka mau mainnya kayak apa timnas kita gitu kan. Kalah aja kita nonton, apalagi kemudian bisa menang atau draw, kita udah gembira banget gitu kan. Banyak cerita di warung-warung angkringan, di tempat warung soto, menceritakan kehebatan daripada para punggawa timnas yang saat ini sudah ada gitu kan. Dan mereka menjadi idola baru di kalangan seluruh lapisan masyarakat di negeri ini gitu kan, seperti Jai Izes, ada kiper Martin Paes, kemudian ada Ratnar Oratmangun, Tom Haye, semua orang-orang di kampung ini ngerti semua gitu kan, dan nggak membicarakan tuh kayaknya sepertinya apakah mereka itu yang dikatakan orang diaspora ataupun orang naturalisasi atau apa. Saya pikir juga bukan naturalisasi, teman-teman. Naturalisasi itu kan orang yang memang kemudian nggak ada hubungannya sama sekali dengan negara kita, karena kemudian udah tinggal 5 tahun di negeri ini, kemudian mengajukan dirinya untuk kemudian menjadi citizen atau warga negara kita. Yang jelas saya juga sangat prihatin karena belum lama ini ada pihak-pihak yang berusaha menebarkan hal-hal yang saya pikir untuk meresahkan untuk saya pribadi, walaupun saya tahu itu tembakannya ataupun serangannya kemana. Ada pihak-pihak tertentu yang mempertanyakan gitu kan paspor dan keberadaan para pemain yang memang saudara-saudara kita dari diaspora gitu. Karena saudara-saudara kita ini udah berjuang habis-habisan membela merah putih untuk kemudian diperhitungkan di Asia ya untuk saat ini, dimana kemudian Martin Paes jatuh bangun gitu kan, dibombardir ketemu Arab Saudi, ketemu dengan Australia. Jai Izes kelelahan gitu kan, Ratnar Oratmangun sampai kelelahan, mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Saya kecewa ya, kemudian ada pihak-pihak yang mempertanyakan tentang nasionalisme mereka. Saya tahu tembakannya, mempertanyakan tentang masalah paspor mereka gitu kan. Saya tahu tembakannya, tahu incarannya adalah kemudian apakah mereka menggunakan paspor ganda gitu kan. Saya ngerti itu paspor ganda karena memang negeri kita lagi memang mengenalnya kan single paspor. Tapi yang jelas kemudian langsung ditepis sama Bung Arya Sinulinga ya. Yang jelas mereka masuk ke Indonesia pakai paspor mereka, keluar pun pakai paspor mereka, paspor Indonesia. Yang jelas nggak relevan kemudian ada pihak-pihak kan, yang sebetulnya juga sepertinya kemarin juga ada wakil rakyat yang mempertanyakan hal tersebut gitu kan. Kenapa nggak dari awal gitu kan, bukannya kemudian Bapak Erick Thohir, jajaran PSSI kemudian sebelum kemudian menggunakan mereka sebagai pemain timnas kita, mereka ini kan kemudian sudah dibawa ke Indonesia, ngurus semua dokumennya, kemudian bahkan ada dengar pendapat gitu kan, nggak kemudian sepihak gitu kan atas persetujuan dari DPR gitu kan, ada rapat dengar pendapat dengan DPR gitu kan, sampai kemudian diproses
proses kewarganegaraannya gitu kan, dan kemudian sampai urus sampai pindah federasi ya, ini FIFA dipindah federasi dari KNVB Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI. Kenapa ketika dengar pendapat, ketika dirapatkan dengan DPR, mereka kemudian nggak mempertanyakannya pada saat itu gitu kan. Baru kemudian saat ini ketika semua warga negara, ketika semua lapisan masyarakat merasa mereka ini sebagai pahlawan di tengah kesedihan kita, kalau kita lihat dunia perpolitikan di negeri kita ini kan memang kisruh terus gitu kan, banyak kan. Kita harapkan sampai kemarin ada yang namanya demonstrasi mahasiswa besar-besaran. Ini momen-momen yang saat ini momen-momen yang persatukan bangsa dan negara kita. Seluruh lapisan masyarakat bersatu ketika melihat timnas kesayangan mereka ini saat ini luar biasa. Menurut saya sudah titik pencapaiannya luar biasa. Tapi kemudian akan ada selalu orang-orang yang seperti ini, saya nggak ngerti gitu kan. Kenapa sih gitu? Untuk kebahagiaan kita orang-orang kecil kayak gini nonton timnas kita sekarang aja diutak-atik. Tapi terlepas dari itu, mereka mau bersuara kayak apapun ya terserah kalau menurut saya. Mereka itu semua sekarang udah paspornya warga negara kita semua dan sudah menjadi kesayangan publik ya. Walaupun memang selalu muncul tokoh-tokoh yang selalu menyerang, baik kemudian menyerang PSSI, menyerang Bapak Erick Thohir, menyerang kemudian Coach STY, pemain yang dikatakan naturalisasi itu mah bullshit. Yang cerita kalau dulu Indonesia pernah lolos ke Piala Dunia lah, terus yang cerita kemudian kualitas permainan dari pemain-pemain yang naturalisasi itu sama-sama mereka, itu teman-teman semua bisa menilai siapa mereka itu. Yang ujung-ujungnya saya yakin ya teman-teman ada istilah kemudian kalau ada sebuah buah yang busuk nggak perlu kita memetiknya, nanti pada masanya sendiri buah itu akan jatuh dengan sendirinya. Dan saya yakin itu. Dan sekarang yang ribut-ribut masalah paspor pemain-pemain yang kemudian saudara-saudara kita yang dari diaspora gitu kan, sampai mempertanyakan mereka tinggal nggak di Indonesia gitu kan. Lah orang TKI aja kayak saya dulu tinggal di luar negeri lama nggak apa-apa kok gitu kan, paspor saya Indonesia. Orang juga butuhnya, kita juga bekerja kan, banyak, alangkah banyaknya orang-orang Indonesia yang kemudian kerja. Ada teman saya sampai berpuluh-puluh tahun, ada yang di Australia, ada di USA, itu nggak dipermasalahkan kok. Ini jelas memang ada tendensi-tendensi tertentu dari pihak-pihak. Yang jelas memang ya saya pikir abaikan aja lah. Toh mereka semua ini kan nggak ngerti saya. Bukannya kemudian kalau kemudian mereka ada yang mempermasalahkan tersebut kan sudah melewati fase-fase yang memang formalnya sudah dilewatin. Bahkan nggak mungkin mereka kemudian bisa dapat paspor Indonesia tanpa persetujuan dengar pendapat dengan DPR gitu kan. Lewat DPR sudah gitu kan, lewat eksekutif sudah gitu kan. Kemudian diurus pula ini perpindahan federasinya. Mana sih gitu kan, orang kerja susah payah gitu kan. Saya lihat Bapak Erick Thohir itu ketika Martin Paes kemudian akan diusahakan untuk kemudian bertanding lawan masuk dalam tim kita ketika berhadapan dengan tim Elang Hijau Arab Saudi gitu kan, sampai hari-hari terakhir kemudian FIFA kemudian memberikan keputusan kemudian Martin Paes memang kemudian bisa digunakan. Saya nggak ngerti gitu kan. Yang jelas ini saya kecewa dengan orang-orang yang memang berusaha mengusik gitu kan. Yang jelas kalau kalian mengusik timnas kita semua, mereka itu adalah kesayangan publik, nggak ngaruh ya, jelas justru akan berbalik pada kalian semua. Saya bilang memang sah-sah saja gitu kan. Orang mau cerita, oh saya dukung si ini, gimana cerita saya mungkin menang Australia, terserah gitu kan. Tapi Anda itu saya nggak ngerti gitu kan, tendensinya apa gitu kan. Yang jelas kita semua kalau orang-orang yang kemudian nggak ada tendensi apapun, nggak ada yang kemudian tujuan apapun. Terus kalau saya lihat di pelosok-pelosok desa itu, saya sore itu di warung-warung udah banyak orang yang memang membicarakan kemudian ketika jam 7 nanti mau ada pertandingan timnas kita. Di sini ini di kampung halaman saya, di rumah-rumahnya Pak Dukuh tuh rame warga udah nonton. Itu suatu yang membahagiakan, iklim yang sangat menggembirakan. Orang yang kemudian kemarin umpamanya pilihan di partai politik segala macam nggak dekat, sekarang sama-sama mendukung timnas yang sama. Begitupun juga pemain-pemain kita baik yang lokal ataupun yang dari diaspora gitu kan. Mereka semua anak bangsa gitu kan. Mereka yang sebagai perekat daripada warga dan masyarakat negeri kita yang tercinta ini. Mereka
uh, bermain di lapangan yang sama, mereka menyanyikan lagu kebangsaan yang sama, mereka kemudian membela bendera kebangsaan yang sama, mereka membela tim yang sama gitu kan, dan mereka berjuang gitu. Saya sampai juga terharu, mereka memberikan seluruhnya ya, all out 100%, gimana kita lihat kemarin gitu kan. Mungkin orang-orang yang kritik nih nggak lihat justru gitu kan pertandingannya. Kemudian Ratna Rorat Mangun sampai kelelahan gitu kan, di belakang ada Jay Izes, Ricky Rizdo, Justin Hubner, mereka sampai kelelahan, sosok cemas jaga pertahanan belakang sampai Martin Paes jatuh bangun. Saya pikir orang-orang tersebut nggak nonton proses-proses ini. Yang jelas apapun itu, para netizen nggak perlu kita kursi, jangan pernah dikasih panggung. Kasih panggung tuh mereka dimunculkan kemudian di komen segala macam. Nggak perlu dikasih panggung, biarkan saja, toh nanti pada akhirnya buah yang sudah busuk itu nggak perlu dipetik, akan jatuh dengan sendirinya. Oke, itu teman-teman. Kita semua justru malah berharap ini kemudian kalau kemudian kedepannya ini ada pemain baru yang akan didatangkan Bapak Erick Thohir untuk membantu timnas kita ya, bukan untuk bisa mewujudkan semua impian bangsa dan masyarakat Indonesia. Suatu saat kita akan mendukung timnas kita sendiri ketika nonton Piala Dunia. Saya yakin Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI pastinya sudah mengusahakan ini. Kabar yang menggembirakan adalah kemudian Mas Hilger dari FC Twente, kemudian Eliano Reinders dari FC Zwolle yang akan kemudian bergabung ya, diusahakan untuk kemudian masuk menjadi skuad kita ya. Dan kabarnya memang dalam waktu dekat pun Mauro Zylstra ini kan memang kemudian yang masih sebenarnya masih muda belia ya sebetulnya. Kalau saya pikir lebih cocoknya ya yang sudah senior sih. Ini Mauro Zylstra, tapi lumayan keren dia ya. Bisa jadi striker, forward ataupun kemudian jadi attacking midfielder, cocok ya. Dan usianya masih muda. Ini memperkuat FC Volendam ya. Volendam U21, lagi-lagi masih muda. Harapan kita sih pastinya juga sekelas oleh Ten Hag Romain. Tapi kita semua doakan agar semua program-program yang memang ditujukan untuk meloloskan timnas kita kemudian lolos di putaran final Piala Dunia nanti semuanya berhasil tanpa ada halangan. Oke teman-teman, salam seduluran dari saya, dari channelnya Pak Dikun. Yuk, matur nuwun.